Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Halo Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum Bung. Dari mana kau tahu berita kekalahan itu? Aku dan Shadow baru saja mendengarnya di radio. Berarti negeri kita dalam kekurangan kekuasaan. Benar, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membantu Tegar. Wikana dan Hairul pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahu kawan kabar ini. Kawan saya pergi mengumpulkan para pemuda untuk merebutkan kekuasaan kita. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 20.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seret aku ke pojok itu dan potong leherku sekarang. Tidak usah menunggu hari esok. Ini saatnya Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang adalah masalah yang silam. Belum lagi kita akan menghadapi Belanda yang berkuasa di negeri ini. Dan jika semua Bung tidak setuju dengan pendapat saya, dan Bung merasa Bung mampu untuk sendiri, mengapa harus menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apakah kita harus menunggu Jepang Bung? Kita bisa Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Jepang saja sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan Jepang. Coba kau buktikan apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, hal terpenting sekarang ialah menghadapi sekutu yang ingin kembali ke negeri ini. Masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan anak muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, kami tidak akan tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Ini masih dibicarakan dalam sidang nanti. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk menunjukkan tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman.
Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Saudara, apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak mengetahuinya, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok harinya. Akankah kau berani bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai, nak. Tolong antarkan kami. Maaf saya, Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Sebelum ya. Selamat hari dah, baik, Mas. Nah, jelaskan mengapa saudara membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Kami semua berpendapat mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan kekuatan kita sendiri. Pendapat itu benar, tetapi kita masih terlalu dini dan belum siap untuk memproklamasikan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita semua bicarakan dengan kepala ini. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semua dengan matang, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa mereka katakan benar adanya saya mendukung mereka? Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua itu bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baselo. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika esok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus mencari tempat, lagi pula hari sudah mulai hujan dan Jepang tidak aman membiarkan kita untuk berkegiatan, apalagi untuk membahas tentang rencana proklamasi kemerdekaan kita. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam mobil perwira Jepang Laksa Madameka. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok. Benarkah itu?
Saya turut berbahagia karena mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, teks proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Kata siapa akan menandatanganinya? Lembaga PPKI ini bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak mengikut campurkan mereka dalam acara proklamasi ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, sama seperti saat Amerika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bahasa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini atas dasar bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kainnya Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah kami pergi, kami tidak fokus. Nah, ya.